Halo guys, balik lagi sama gue Isan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 13 Pro versus iPhone 14 Pro di tahun 2025. Mana yang lebih layak dibeli di antara kedua iPhone ini? Untuk mengetahui hal semua itu, kalian wajib simak video ini hingga selesai. Jadi langsung aja check this out. Ya, iPhone 13 Pro dan iPhone 14 Pro di tahun 2025. Sebenarnya kedua iPhone ini udah gue pernah bahas secara masing-masing. Mungkin kalian bisa nonton terlebih dahulu di antara kedua iPhone ini. Untuk iPhone 13 Pro di sini dan untuk iPhone 14 Pro-nya di sini. Tapi di video kali ini yang akan gue bahas adalah terkait versusnya nih antara 13 Pro dan 14 Pro khususnya di tahun 2025 ini. Gue akan bahas juga mulai dari spesifikasinya dan beberapa yang memang gue keduanya sempat menggunakan iPhone 13 Pro dan 14 Pro. Jadi gue sangat hafal sekali kekurangan kedua iPhone ini. Oke, mulai dari spesifikasi yang pertama yaitu varian warnanya. Kedua iPhone ini sama-sama di Pro Model Series, tapi varian warnanya justru lebih banyak di 13 Pro. iPhone 13 Pro memiliki 5 varian warna. Terdapat warna Alpine Green, warna Silver, warna Gold, warna Graphite, dan warna Sierra Blue. Sedangkan iPhone 14 Pro hanya memiliki 4 warna saja. Adanya warna Deep Purple, warna Gold, Silver, dan warna Space Black-nya. Ya, kedua iPhone ini memang sama-sama di seri Pro, jadi warnanya memang tidak terlalu banyak seperti base modelnya. Tapi untuk 13 Pro, menurut gua punya 5 varian warna itu udah keren banget sih. Ya, karena memang Alpine Green itu kalau nggak salah dirilis sama Apple setelah beberapa bulan kemudian iPhone 13 Pro dirilis. Gue inget banget di tahun 2021, iPhone 13 Pro dirilis, karena gua bahas juga, dan itu kalau nggak salah gua order langsung ke belanjabos.com, lalu dikirim via DHL langsung. Kayaknya masih ada di videonya di sini nih, bentuk potret gitu lah ya, nggak apa-apa. Tapi intinya itu. Lalu kalau di situ kan gue mengambil warna Sierra Blue, dan beberapa bulan kemudian Alpine Green dirilis, dan itu udah gue bahas tuh di video lama banget nih di sini nih. Lo bisa nonton tuh kalau misalkan lo kepo sama warna Alpine Green-nya, karena ya itu video lama sih. Lalu untuk 14 Pro-nya juga gue menggunakan pada tahun 2022 waktu itu, karena itu gue pertama kalinya ke Apple Store bersama tim Belanja Bos untuk pick up warna Deep Purple iPhone 14 Pro. Ya, kalau nggak salah itu ya bener 2022. Jadi gue sangat tahu sekali kedua warna ini, dan ya sebenarnya kalau warna tetap balik ke selera masing-masing sih ya. Cuman memang Deep Purple 14 Pro tuh lebih megah aja terlihatnya. 13 Pro kalau lu mau warna megah, warna Sierra Blue-nya sih menurut gue gitu. Lalu untuk ukuran dan displaynya nih cukup berbeda jauh di antara kedua iPhone ini, meskipun berbeda cuman satu generasi aja ya, karena 13 Pro tahun depan atau tahun selanjutnya si 14 Pro dirilis. Spesifikasi untuk layar dan ukuran dari iPhone 13 Pro serta 14 Pro. Untuk iPhone 13 Pro-nya ada di Super Retina XDR display 6,1 inch all screen OLED display, memiliki ProMotion teknologi with adaptive refresh rate up to 120 Hz, SDR display, 1200 nits peak brightness SDR. Sedangkan iPhone 14 Pro diunggulkan ya, karena mungkin iPhone 14 Pro ini pertama kalinya hadir fitur Dynamic Island. Bener banget, Dynamic Island itu pertama hadir di iPhone 14 Pro. Karena iPhone 13 Pro masih menggunakan notch. Spesifikasi iPhone 14 Pro ada di Super Retina XDR display dengan 6,1 inch diagonal all-screen OLED display, dan adanya Dynamic Island, adanya ProMotion teknologi with adaptive refresh rate up to 120 Hz, dan ini yang perlu kita garis bawahi yaitu always on display yang pertama kali hadir di iPhone 14 Pro. Serta iPhone 14 Pro juga memiliki fitur yang sangat sebenarnya nggak terlalu penting, tapi jujur kepake banget, yaitu memiliki 2000 nits peak brightness dalam kondisi outdoor. Jadi pada saat outdoor warnanya, kecerahannya itu masih bagus banget untuk kita pandang dengan mata kita langsung gitu. Lalu untuk chipset yang digunakan di antara kedua iPhone ini, karena beda satu generasi, jadinya nggak terlalu beda jauh sih secara spesifikasi chipsetnya. iPhone 13 Pro menggunakan A15 Bionic chip dengan 6 core CPU with 2 performance dan 4 efisiensi core, serta 5 core GPU dan 16 core neural engine. Lalu untuk iPhone 14 Pro-nya menggunakan A16 Bionic chip dengan 6 core CPU with 2 performance and 4 efficiency core, serta 5 core GPU dan 16 core neural engine. Secara core-nya pun nggak terlalu beda jauh, tapi generasinya berbeda. Pastinya ada sedikit perbedaan di antara kedua iPhone ini dalam performance chipsetnya. Dan kedua iPhone ini sama-sama mendukung 5G, sama-sama mendukung MagSafe wireless charger juga, dan sama-sama masih menggunakan Lightning untuk port chargernya, serta fitur-fitur tambahan yang diunggulkan di 14 Pro yaitu seperti emergency SOS via satellite, crash detection,
Island, message via satellite, dan lain sebagainya. 13 Pro tidak memiliki fitur tersebut. Dan untuk bodi yang digunakan atau bahan bodi yang digunakan ini adalah salah satu bagian menurut gua sebenarnya bagus, kelihatan mewah, tapi entah kenapa jadi kekurangan. Ya, karena bodinya masih menggunakan stainless steel dan itu gua rasa sih sangat mengganggu banget. Ceplakan tangan akan sangat membekas banget baik di iPhone 13 Pro ataupun 14 Pro. Itu adalah salah satu kekurangan yang menurut gua selama gua menggunakan iPhone 13 Pro serta 14 Pro sih. Jadi rasanya tuh memang sangat ganggu kalau kita lagi nggak pakai case iPhone, tangan kita nempel sama stainless steelnya si body iPhone ini, keduanya ya, baik 13 Pro ataupun 14 Pro, itu sangat ganggu banget sih menurut gue. Nyeplak-nyeplak gitu sidik jarinya. Lalu untuk memori RAM yang digunakan di kedua iPhone ini sama ya, sama-sama di 6GB RAM, baik iPhone 13 Pro ataupun 14 Pro. Dan untuk kapasitas baterai yang digunakan di antara kedua iPhone ini, untuk iPhone 13 Pro ada di 3095 mAh, sedangkan iPhone 14 Pro lebih unggul sedikit di 3200 mAh untuk kapasitas baterai di antara kedua iPhone ini. Ya, karena ukurannya sama, jadi baterainya tuh nggak terlalu jauh beda. Dan menurut gue, tetaplah nggak akan terasa banget bedanya lah untuk baterai antara 13 Pro dan 14 Pro. Lalu ini yang menjadi trump pointnya nih. 13 Pro versus 14 Pro untuk kameranya nih cukup beda jauh, secara data spesifikasi aja udah sangat beda banget. iPhone 13 Pro masih di Pro 12 megapiksel kamera sistem, di mana main kamera, ultrawide kamera, dan telefotonya masih semuanya menggunakan 12 megapiksel. Sedangkan iPhone 14 Pro sudah menggunakan Pro kamera sistem di 48 megapiksel untuk main kameranya dan 12 megapiksel untuk ultrawide serta 12 megapiksel untuk telefoto. Jadi untuk main kameranya 14 Pro diunggulkan karena sudah 48 megapiksel. Lalu memiliki optical zoom yang berbeda juga. iPhone 13 Pro cuma 0,5 1 kali dan 3 kali. Sedangkan iPhone 14 Pro 0,5 1 kali, 2 kali serta 3 kali. Lalu terdapat juga photogenic engine untuk iPhone 14 Pro, sedangkan 13 Pro tidak memiliki fitur tersebut, dan 13 Pro masih di True Tone Flash with Slow Sync, sedangkan 14 Pro sudah adaptif True Tone Flash, dan beberapanya hampir sama. Dan untuk hasil fotonya kira-kira di sini untuk antara iPhone 13 Pro dan iPhone 14 Pro. Lalu untuk spesifikasi video, iPhone 13 Pro sudah mendukung 4K hingga 60 fps, sedangkan iPhone 14 Pro juga sama di 4K 60 fps. Tapi 13 Pro tidak memiliki fitur Action Mode. Kalau 14 Pro memiliki fitur Action Mode. Meskipun kedua iPhone ini sama-sama memiliki fitur Cinematic Video. Dan untuk hasil videonya kalian bisa lihat di sini. Lalu untuk kamera depannya, ya sebenarnya untuk kamera depan rasanya hampir sama sih sebenarnya. Karena spesifikasinya sama-sama di True Depth Front kamera 12 megapiksel, tapi aperture-nya berbeda nih. Untuk aperture yang ada di 13 Pro f2.2, sedangkan 14 Pro f1.9. Dan iPhone 14 Pro memiliki photogenic engine, tapi kalau kalian perhatikan secara data di situ tidak terlalu jauh beda antara 13 Pro sama 14 Pro. Dan untuk hasil foto selfie-nya kalian bisa lihat di sini. Ya, memang seperti itu, antara 13 Pro dan 14 Pro tidak terlalu signifikan perbedaannya, tapi beberapa fitur-fiturnya cukup diunggulkan, yaitu 14 Pro karena cukup banyak perbedaan. Dynamic Island, Always On Display, kamera 48 megapiksel. Hal-hal seperti itu tidak ada di 13 Pro. Tapi 13 Pro sebenarnya masih sangat cukup banget untuk digunakan, masih sangat baik banget dan sangat layak juga untuk di tahun 2025. Mungkin teman-teman di sini ada yang nonton pakai 13 Pro juga pastinya. Jadi gue rasa untuk 1 atau 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang, 13 Pro sebenarnya masih cukup. Kalau 14 Pro maybe bisa sampai 4 tahun lah ya, sampai 4 tahun yang akan datang masih oke lah 14 Pro. Jadi pertanyaannya, mana yang lebih layak dibeli di antara kedua iPhone ini di tahun 2025, antara iPhone 13 Pro dan 14 Pro? Jawabannya adalah 14 Pro. Tapi gue juga nggak mau memaksakan kalian. Kalau kalian budgetnya cukup di 13 Pro ya nggak apa-apa juga, karena iPhone 13 Pro juga masih cukup dan bahkan masih mendukung iOS 26 nantinya yang akan dirilis pada saat bulan September. 13 Pro aja mendukung iOS 26, apalagi 14 Pro gitu ya. Jadi gua rasa masih akan terus mendukung ke depannya. Cuman kalau memang ada budget lebih atau ada rezeki lebih, baiknya 14 Pro aja sekalian dibeli. Tapi kalau budgetnya nggak cukup, jangan memaksakan. 13 Pro aja udah cukup. Kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang lagi pengen beli, waduh gue bingung nih bang, 13 Pro atau 14 Pro ya. Ya kalau ada budgetnya gue saranin 14 Pro karena gue pribadi lebih baik 14 Pro. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada budget atau budgetnya pas-pasan atau belum ada rezekinya, ya 13 Pro nggak apa-apa karena gue rasa masih sangat cukup banget. Beberapa fitur-fiturnya mungkin bisa jadi nggak kepake sama kalian. Tapi kan at least chipsetnya masih sangat mendukung untuk beberapa tahun kalian gunakan ke depannya gitu. Gue rasa cukup ya itu
itu, semoga kalian jadi tercerahkan dan nggak pusing lagi, nggak gelisah lagi memilih antara 13 Pro dengan 14 Pro. Seperti itu, oke? Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja deh sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.